Hai, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, siang ini adalah mengenai cinta. Sebelum masuk ke tema cinta, aku sudah punya parfum yang mujara banget teman-teman, namanya Le Aura. Parfum ini tidak hanya menarik pasangan ya, tapi juga buat bekerja, buat semangat, menghilangkan aura negatif. Dan efeknya berbeda-beda tiap orang ya. Kalau kamu nggak rutin ya nggak akan hilang energi negatifnya. Selain itu kamu juga harus berusaha ya. Secara logika kamu juga harus berpikir yang positif. Dan baunya bener-bener bau lavender yang udah beli Le Aura yang versi 2 coba absen. Ini baunya enak banget dan botolnya sekarang begini ya. Botol lama kita seperti ini dua-duanya udah terisi bau lavender teman-teman. Dan kalau mau order silakan order di sini ya, sudah ada linknya, atau kamu bisa cek di di link yang sudah ada di profil aku, profil YouTube, atau cek di deskripsi box, udah ada semua, oke? Dan karena temanya ini cerah ceria, aku ingin membacakan seseorang yang memang bertakdir denganmu. Kau akan dipertemukan dengan orang ini, teman-teman. Kau akan dipertemukan dengan orang ini. Aku akan coba untuk buka, dan di sini pembacaannya tidak untuk semua orang. Kalian harus baca ini dulu ya. Jadi jangan komen yang aneh-aneh. Oke. Kita akan lihat. Tadi aku lihat bottom of deck-nya sebelum aku shuffle sudah very soon, dan sekarang ini very soon lagi. Secepatnya loh ini teman-teman. Apalagi kalau kamu pakai Le Aura ya. Ada harga, ada barang. Jangan mengharapkan parfum yang abal-abal juga gitu. Kita lihat di sini. Seseorang yang datang dengan cepat. Seseorang yang memiliki kejelasan dalam pikirannya apa yang dia mau, dan dia maunya datang ke diri kamu ya. Orang ini adalah satu-satunya untukmu. Aku seneng deh yang romantis-romantis. Orang ini kuat secara finansial dan karir. Jadi kamu gak usah khawatir kamu ketemu sama seseorang yang mungkin di sini bekerja, gak pengangguran. Buat cewek-cewek, orangnya bekerja ya. Jadi kamu akan dapat seseorang yang memang stabil dari keuangan ya. Kita akan lihat vibes-nya dari orang ini. Dengan siapa kau akan bertemu, dan ini adalah satu-satunya orang yang menjadi pendampingmu. Kita akan lihat di sini teman-teman. Aku ngelihatnya ya, seseorang ini orangnya tuh sangat diem, orangnya sangat sabar. Dia terbiasa dengan sesuatu yang mungkin terstruktur. Terus sebelumnya dia pernah ada masa sulit banget. Jadi dia mencoba melanjutkan hidup dengan penuh kesabaran, dan saya lihat dia punya harapan itu akan berjalan dengan baik. Jadi orang ini itu adalah orang yang memang pernah suffering ya, pernah menderita dalam hidup. Jadi nggak serta-merta dia stabil gitu, tapi ada kisah masa lalu yang mungkin sakit sekali, yang membuat dia tuh untuk bangkit. Yang kedua di sini, kamu akan merasakan sesuatu yang tidak biasa, ya. Terus aku ngelihatnya di sini, kamu tuh kayak ngerasa ya, kamu akan ngerasa ketemu sama orang ini, dia tuh kayak seakan-akan nggak tertarik sama kamu. Tetapi kamu salah. Ternyata orang ini walaupun dia diam, walaupun dia dingin, aku ngelihatnya secara emosional dia bisa masuk ke hati kamu. Mungkin awal-awalnya bisa jadi dia nggak begitu
kelihatan interest sama kamu, bahkan mungkin cenderungnya kayak jutek, dan kamu mungkin nggak nyaman dekat sama dia, mungkin kamu juga nggak begitu punya hati sama dia, ya. Tapi di sini lama kelamaan jadi kayak kepikiran. Nah, namanya kan memang ada takdir gitu loh. Kemudian aku ngelihatnya di sini, dia itu punya masalah inner child, yang cukup mengganggu, ya. Aku bisa lihat di sini, mungkin ada perceraian di orang tuanya, mungkin ada didikan keras dari orang tuanya, sehingga itu menimbulkan trauma. Dia punya masa kecil yang sangat sulit, ya mungkin seperti ini, ya. Mungkin bisa aja kayak di sinetron-sinetron, ibunya itu adalah single mom yang berjuang untuk dia, dan di sini dia coba untuk improvement, dan aku melihat di sini itu yang menjadi pemicu dia untuk maju, teman-teman. Nah, dan aku lihat di sini, dia itu orangnya nggak tegaan. Kadang-kadang ya, mungkin dia itu bermasalah karena dia kebaikan. Kadang-kadang antara pikiran dengan hati itu kadang-kadang suka beda gitu loh. Misalnya nih, dia tuh merasa kayaknya enggak lah, tapi dia kayak lebih nggak teganya, lebih care-nya gitu loh. Terus kadang-kadang dia tuh memang kayak bentrok sama diri sendiri antara pikiran dengan hatinya. Jadi kalau aku bisa bilang, dia terlalu banyak worried dengan orang. Terutama misalnya kalau dia sama kamu, apalagi tahu orang yang disayang kenapa-kenapa, dia pasti akan kepikiran. Misalnya nih, kamu lagi terlilit hutang gitu ya, contohnya kamu dikejar sama debt collector gitu, walaupun dia di sini kayaknya antara ikhlas dan gak ikhlas, tapi dia pengen lihat kamu happy, maka dia mengorbankan, ya udah, yang aku harus bayarkan berapa, aku akan bantu berapa gitu loh teman-teman, ya. Terus orang ini memang agak sedikit rumit. Kenapa? Kamu yang harus bisa nebak keinginannya tuh apa. Misal dia cemburu sama kamu, tetapi dia tuh lebih mengambil sikap diem dan nggak ngomong, dan kamu nanya, kenapa kamu gini? Kok pasca aku minta izin jalan sama temenku kamu diem aja? Itu berarti cemburu. Nggak bisa ditebak ya. Orangnya punya sisi seperti itu. Dan bottom of deck-nya, saya melihat ada pemicu, teman-teman. Ya, ini kartunya nih agak serius dan memang agak ngeri-ngeri sedep. Tapi perlu kasih masukan sama kamu bahwa ini tuh namanya prediksi ya. Kamu mungkin ketemu sama orang seperti ini. Ada sebuah pemicu gini. Dia itu selalu kayak nandain dimana mungkin ya kalian punya kafe kesayangan, punya tempat nongkrong yang kalian suka, itu dia tandain. Jadi setiap kamu mau ketemu sama dia mungkin di satu tempat, dan dikala mungkin kalian lagi berjauhan, kalian akan ingat tuh, oh satu tempat itu tuh yang jadi dulu aku ketemu sama dia. Jadi itu selalu kayak mengingat memori-memori yang dulu pernah ngapain gitu ya. Orangnya tuh suka kayak nangis sendiri, gembeng ya, kalau orang Jawa bilang tuh gembeng. Kalau dia cowok tuh dia mellow banget jadi orang. Terus kadang-kadang ya dia itu tidak bisa menerima reaksi dari orang lain, dalam arti dia tidak bisa menangkap respons dengan baik. Misalnya dia menerima kritikan atau apapun, dia kadang-kadang juga kayak, apa sih, udahlah, yaudah nggak usah gitu, kayak gitu-gitu lah teman-teman. Jadi kamu harus memang berhati-hati, karena orang ini gampang kayak ke-trigger sesuatu gitu ya. Misalnya dia dulu tuh punya masalah ditipu sama mantannya gitu loh, dan dia itu melihat gerak-gerik itu dia ke-trigger, dia bisa aja jadi kayak jutek, dingin, semerta-merta bukan apa sih, dia nggak mau ke bobolan lagi atau nggak mau sakit lagi, intinya seperti itu ya. Orangnya cukup kuat sebetulnya, cuman kadang-kadang tidak terlalu percaya diri dengan apa yang memang dia sudah lakukan gitu loh. Ada trauma-trauma, karena aku bilang di sini kan ada kartu patience ya.
dia tuh sudah cukup sabar dengan masa lalu yang sangat-sangat buruk gitu. Apalagi di sini ada stimulus di mana masa kecilnya dia mungkin itu tidak sesuai dengan anak-anak lain. Maunya punya orang tua ada dua ya, ada keluarga, ada kakak, ada adik, kayak keluarga Kongguan. Keluarga Kongguan juga nggak ada bapaknya ya, tapi at least bahagia gitu. Mungkin di sini dia adalah korban perceraian ya, broken home atau apapun itu, dan dia tuh punya masa kecil yang sendirian sehingga dia mungkin agak keras. Kamu harus tahu psikologi orang yang ditinggal sama orang tuanya. Entah ditinggal bapaknya begitu saja, ditinggal salah satu orang tuanya begitu saja. Itu membuat nggak komplit. Makanya masa kecil adalah masa dimana mereka akan inget terus gitu. Jadi kayak aku tidak mau buat traumatik, jadi apapun yang anakku mau, walaupun harganya mahal juga aku akan upayain. Tapi harus juga mengajak dia untuk belajar bertanggung jawab dengan apa yang dia mau gitu loh. Ya kan? Kayak gitu teman-teman. Dan kita akan lihat di sini seseorang yang datang sama kamu sangat dekat. Apa yang membuat dia tertarik sama kamu? Dia punya penilaian sendiri ya. Kartu The High Priestess itu menunjukkan bahwa ketika dia memiliki penilaian sendiri tentang kamu, maka nggak ada hal lain atau suara-suara sumbang yang bisa mengganggu keputusan dia. Karena dia tuh sudah melakukan observasi sendiri diam-diam teman-teman. Mungkin dia ketika sama kamu, dia sudah mulai kayak cari tahu tentang kamu, latar belakang kamu gimana, background checknya gimana. Yang kedua, di sini aku ngelihatnya dia itu memang sudah berencana ya. Dia tahu peruntukannya untuk apa. Ketika dia suka sama kamu, ketika dia datang kamu, otomatis dia tuh sudah punya planning yang panjang. Dia berharap banget sama kamu supaya kamu tuh memang akan mendampingi dia sampai ke depan gitu ya. Jadi memang pendekatannya sama kamu nih nggak main-main. Wow, di sini saya nggak tahu, tapi apakah kalian sudah ada yang pernah ketemu sama orang ini? Dan aku lihat ini adalah masa lalu dari masa kecil kamu, mungkin teman kecil kamu, teman kerja kamu di masa lalu. Dia pernah jadi pacaran kamu, pernah jadi TTM-an kamu. Yang aku lihat sini kartu Six of Cups itu menunjukkan bahwa memang ada memori yang sebetulnya ingin dia create lagi sama kamu. Ya, ada kemungkinan di sini kalian ada yang sudah kenal. Ya, ada sesuatu dari masa lalu yang memang tidak bisa dia lupakan. Kartu Eight of Swords di sini adalah orang ini tuh tidak mengubah cara pandangnya sama kamu. Point of view-nya ke kamu itu tetap sama dari dulu. Nggak ada yang berubah dari kelembutan dia, kehangatan dia, bagaimana dia deketin kamu, bagaimana dia suka sama kamu, itu nggak ada yang berubah. Semuanya itu rata, teman-teman. Dan kamu bisa mengenal dia dulu dan sekarang itu sama. Ya. Di sini dia memang mencari kamu. Ada kartu The World, dia melakukan pencarian. Kalau kalian sempat tidak terkoneksi, ya, dia nginget kamu dan memang otomatis kamu tiba-tiba inget dia atau gimana? Aku ngelihatnya sih di sini dia memang mencari kamu. Kalian sempat kepisah dan ini orang bisa cari kamu lagi. Ada kartu The World, intinya tuh ada sesuatu yang ditemukan, ada sesuatu yang selesai. Jadinya dia akan menemukan kamu. Dia yang akan datang ke kamu. Dia akan melakukan apapun, dia akan berupaya apapun, mengambil resiko apapun untuk bisa bersama dengan kamu. Dia kayaknya nggak peduli, ya, masa lalu is masa lalu. Yang dia mau tekankan sama kamu adalah penekanannya ke hari ini. Jadi kalau misalnya kamu bertemu sama dia, nggak usah ngebahas lagi masa lalu. Di sini ada kartu The Hierophant. Tujuan akhirnya adalah dia melakukan segala upaya, segala cara untuk apa? Untuk menikah dengan kamu. Kartu The Hierophant ini adalah kartunya Taurus, teman-teman. Ketika kartu ini keluar, maka ini bisa terjadi sebuah pernikahan, sesuatu yang tradisional.
ya. Dan kartu The Hierophant di sini sifatnya itu bisa dibilang 50% ke atas dia mau untuk menjadi pasangan kamu. Dia butuh seseorang untuk ditanyai, butuh seseorang untuk sharing, butuh seseorang untuk berbagi rasa, ya. Dan dia sangat suka mungkin ditanyain sama kamu, menjawab semua kebutuhan kamu, menjawab semua pertanyaan kamu. The Hierophant di sini menunjukkan bahwa ada keseriusan yang besar. Ya memang aku datang ke kamu itu menjadi sosok yang kamu inginkan, menjadi sosok yang memang baik. Mungkin di sini ada curang-curang sedikit. Mungkin dia tadinya adalah orang yang berantakan mungkin, tapi dia dengan bagaimana caranya dia merubah tingkah laku dia untuk mendapatkan kamu, ya. Kadang-kadang kita perlu kok bertahan hidup untuk kita mengambil simpati, dan dia akan berusaha mati-matian mengambil simpati kamu. Dengan cara merubah gaya, dengan cara mungkin ngerebut kamu dari pasangan kamu yang sekarang. Mungkin juga dia menerima resiko besar di sini. Dia akan coba cari tahu kamu, entah mungkin harus pindah kerjaan supaya lebih dekat sama kamu. Mengambil resiko-resiko yang ekstrim, aku lihatnya. Nggak peduli apa kata orang, ya. Maunya dia jalan sama kamu. Ini yang aku bisa sedikit simpulkan bahwa seseorang ini itu memang kalau memang punya keinginan yang besar, maka dia akan mewujudkannya, gak main-main. Ya, orang ini datang ke kamu itu memang dengan niatan dan sesuatu yang baik. Nih, ingin adanya sebuah kebersamaan, karena di sini bottom of deck-nya kita punya kartu Strength. Kartu Strength artinya menjaga sesuatu yang jelas, sesuatu yang kuat, mempertahankan sesuatu. Ibaratnya, kalau dia udah pernah kenal kamu dan kamu pernah pergi dari hidupnya dia, entah karena mungkin kamu dulu pindah kota atau apa atau gimana, sekarang ini ibaratnya kalau udah ketemu udah gak mau dilepasin lagi. Kalau misalnya toh dia juga orang baru, ketika ketemu sama kamu ada kenyamanan di sana, dan ini yang akan dipertahankan sama dia. Ya mungkin buat orang ini sikapnya memang agak unik ya, tapi kamu adalah orang yang dirasa bisa satu level sama dia gitu loh. Karena dia juga berasal dari keluarga yang mungkin ada yang gak utuh, mungkin dia berjuang, mungkin dia sangat sayang sama ibunya, mungkin dia sangat sayang sama orang tuanya karena melalui hal-hal yang mungkin sedih di masa lalu. Jadi kamu juga harus paham ya, gak boleh saingan sama calon mertua kamu nanti. Dan aku harap kamu ketemu sama orang ini benar-benar kamu bisa bahagia, teman-teman. Ya, kamu bisa bahagia, kamu bisa benar-benar kayak menemukan pangeran atau putri impian kamu yang kira-kira menemani kamu itu nanti bisa langgeng seterusnya. Dan ini adalah inisial-inisial orang yang datang satu-satunya untuk kamu. Silahkan, ini udah fix namanya ya, jadi aku gak akan ada penambahan lagi, karena ketika aku mau ambil lagi katanya di kupingku langsung ada kayak stop, entah aku delusi atau gimana, tapi kayaknya stop. Ya udah, aku ikutin aja. Ini teman-teman, kalau misalnya memang ada namanya 2 huruf 3 huruf, ya berarti kamu dengan dia, gitu aja. Yang mungkin misalnya tidak beruntung namanya, ya nggak usah khawatir, ya mungkin nanti kamu akan ketemu dengan nama-nama ini. Nggak usah mengharapkan seseorang ya, tapi ini inisialnya. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Semoga pembacaannya bisa resonate sama kamu. Dan mulai sekarang pembacaan aku tuh pukul 14.14 ya, waktu Indonesia Barat, berarti siang hari, dan itu tidak akan pernah berubah lagi, teman-teman. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Ditunggu orderan Li Aura supaya aura kamu makin kinclong, makin oke, makin sedap ya wanginya. See you. Assalamualaikum. Bye-bye.